Halo semua, kami kelompok 1 membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kependidikan. Izin memperkenalkan diri ya, nama saya Siti Sofa Jamilatun Alawiyah, rekan saya Dealita, Nuri Indriyani, Dini Rifani, Restu Nazwa Salsabila, dan Rahmi Saniah. Tujuan kedatangan kami adalah untuk mengetahui apa saja sih cara pengelolaan siswa di SDN 2 Salam Nunggal. Untuk itu, langsung tanyakan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nuri Indriyani dan teman saya Dealita. Kami mahasiswa dari IV Garut, program studi PGSD kelas 1E. Kedatangan kelompok kami di sini yang pertama ingin bersilaturahmi dan yang paling utama, kami di sini mempunyai tugas observasi ke sekolah dasar mengenai pengelolaan siswa. Untuk itu, kami memohon izin kepada kepala sekolah dan para guru atau yang mewakilinya berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Silakan boleh. Baik, untuk mengefektifkan waktunya, kami mulai saja pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru di sekolah ini? Oh, jadi untuk mekanisme penerimaan peserta didik baru, jadi sekolah itu, yang pertama itu sekolah menerima juknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kemudian biasanya kita mengikuti sosialisasi PPDB tingkat kecamatan di Korwil. Kemudian setelah hasil dari rapat sosialisasi tersebut, kita di sekolah juga mengadakan rapat pembentukan panitia PPDB. Nah, setelah terbentuk panitia PPDB, baru panitia itu menyusun program PPDB-nya. Baru setelah itu PPDB dilaksanakan secara online. Biasanya jadi kita tuh membuat semacam poster dari Canva, kemudian kita bagikan ke masyarakat atau ke TK-TK terdekat. Seperti itu. Jadi nanti setelah infonya sampai ke masyarakat, baru kita melakukan PPDB secara online. Seperti itu untuk mekanisme penerimaan peserta didik baru. bagaimana mekanisme pembagian seragam di sekolah? Kalau untuk seragam di sekolah, itu sekolah tidak mengadakan atau tidak membagikan seragam. Seragam itu mutlak kewajiban dari orang tua. Nah, adapun misalkan kalau ada anak yatim atau anak yang kurang mampu, baru itu sekolah memberikan. Itu pun dengan biasanya kepala sekolah dengan guru-guru iuran. Nah, seperti itu. Kecuali kalau misalkan kalau untuk seragam olahraga itu biasanya di toko-toko suka berbeda. Nah, baru itu biasanya orang tua rapat terlebih dahulu dengan komite. Setelah setuju, baru nanti pihak sekolah membuatkan seragam olahraga. Itu pun dengan persetujuan dari orang tua dan komite. Jadi sekolah tidak membuat atau tidak mengadakan seragam sekolah seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, berapa jumlah peserta didik di sekolah ini? Untuk tahun sekarang 2023-2024 totalnya 268 siswa. Selanjutnya, apa saja prestasi yang sering diperoleh siswa di sini? Nah, kalau dari dulu alhamdulillah banyak. Cuman kalau untuk 2 tahun terakhir, kemarin kita di tahun 2024 di SD 2 Salam Nunggal itu juara 1 GLS Gerakan Literasi Sekolah tingkat Kabupaten Garut. Terus bulan kemarin kita juara 3 Olimpiade Matematika tingkat kecamatan. Terus juara tari Harapan 3 tingkat kecamatan 2024. Terus ada juara Harapan 3 gambar bercerita, juara 1 lomba azan pentas PAI, juara 1 MTQ 2023, juara 1 atletik putra 2023 juga.
pertanyaan selanjutnya, menduduki peringkat berapa sekolah ini di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional? Dalam hal ujian sekolah. Nah, untuk tahun sekarang ujian sekolah itu ditiadakan untuk tingkat SD. Jadi sekolah tidak mempunyai peringkat baik itu di tingkat kecamatan, provinsi maupun nasional. Karena untuk kelulusan kelas 6 sekarang dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi tidak ada sistem ujian nasional. Seperti itu. Baik, selanjutnya, masalah apa saja yang sering dihadapi siswa? Ya, paling untuk di sini siswa paling tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR. Ya, untuk anak usia SD masih manja dan belum mandiri, seperti itu saja. Tidak ada yang gimana gitu. Terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan menjawab pertanyaan kami. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kami nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bu, saya Resti Najwa Salsabila. Saya Dini Ripani. Saya Rahmi Sania. Di sini kami akan melanjutkan pertanyaan wawancara dari rekan-rekan kami yang tadi sebelumnya. Untuk pertanyaannya, masalah apa saja yang sering dihadapi siswa? Apakah di sini ada bully-membuli? Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Masalah yang sering terjadi di kelas di SD, biasa anak SD kan masih belum dewasa ya, masih manja. Jadi yang sering terjadi masalah kecil itu suka saling mengejek nama orang tua. Nah, hal itu memang hal kecil tapi bisa jadi besar, akhirnya jadi berkelahi gitu. Contohnya itu ya. Terus mungkin masalah lainnya dalam mengerjakan tugas. Kalau anak kelas 1, 2 ketika dikasih tugas masih perlu bantuan bimbingan orang tua mungkin ya. Nah, sedangkan kondisinya sekarang mungkin kalian juga tahu ya, banyak ibu yang kerja. Nah, masalahnya paling yang seperti itu. Jadi banyak anak yang ketika disuruh mengumpulkan tugas tidak mengumpulkan tugas karena kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya. Itu mungkin kalau di anak SD mah nggak terlalu besar seperti di kelas tingkat SMP SMA gitu. Masih bisa ditangani gitu. Cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya ya dibimbing oleh guru. Kalau pertama oleh guru kelas dulu ya. Kalau sama guru kelas belum berubah, paling sama ibu kepala ya. Kalau sudah dibimbing sama ibu kepala, kalaupun masih ada yang begitu, paling panggil. Kalau kenakalannya lebih, paling dipanggil orang tuanya, diselesaikan bersama antara pihak orang tua dan sekolah. Karena anak itu bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah saja, tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar di orang tua. Karena waktu anak itu paling lama bukan di sekolah, tapi di rumah. Jadi untuk keberhasilan anak, kan bukan hanya masalah pelajaran saja, tetapi bisa tugas untuk diperbaiki itu masalah misalkan kepribadiannya. Nah, jadi harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan juga orang tua. apakah alumni SD ini banyak yang melanjutkan ke tingkat SMP dan melanjutkannya di daerah sini atau ada yang keluar dari kecamatan? Alhamdulillah, tiap tahun lulusan dari SD 2 Salamunggal 100% melanjutkan ke tingkat SMP ya. Tujuan yang paling utama, yang paling banyak itu tujuannya ke SMP Negeri 1 Leles ya. Ada sebagian kecil yang ke Darul Fitri, Pasundan. Kemudian ada juga yang melanjutkan ke di luar Kecamatan Leles, di luar kabupaten. Contohnya melanjutkannya ke pesantren seperti di Tasik ya, ke Bandung juga ada. Jadi tapi yang paling besar, yang paling banyak itu ke tujuannya ke SMP Negeri 1 Leles. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik? Mungkin aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik,
karena sekolah itu bukan hanya untuk memberikan ilmu, tetapi juga harus diperhatikan dari semua aspek ya. Di antaranya kita menyesuaikan antara jumlah siswa dengan jumlah guru serta sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Itu harus sesuai. Gak mungkin kan di sebuah kelas jumlah bangkunya atau mejanya misalkan hanya 40 tapi siswa yang adanya 50, nggak mungkin juga. Jadi itu yang pertama diperhatikan, jumlah siswa, jumlah guru dan prasarana yang tersedia. Kemudian proses pembelajarannya harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang namanya sekolah harus selalu mengikuti tahun ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita selalu menyesuaikan. Jika sekarang kurikulumnya seperti ini, otomatis semua guru juga harus belajar untuk bisa menerapkan kurikulum tersebut. Yang ketiga, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa. Di antaranya di sini kami ada seperti ekskul pramuka, ekskul BTK, ekskul kesenian, dan juga banyak program sekolah yang tiap minggunya ada program literasi, ada program sholat duha berjamaah, ada juga senam bersama ya tiap hari Sabtu. Jadi bukan hanya dilihat dari segi kognitifnya saja, tapi kami lihat dari segi afektifnya, psikomotoriknya. Itu mungkin aspek pengelolaan siswa di sini yang harus diperhatikan. Apakah ada penentuan siswa yang diterima atau kuota terbatas? Untuk siswa yang diterima di sekolah ini ya sesuai dengan juknis PPDB yang diberlakukan ya dari pemerintah. Antara lain salah satunya persyaratan untuk diterima sebagai siswa baru kelas 1 di sekolah ini, anak itu harus berusia 6 sampai 7 tahun. Dan juga ketentuan yang lain, domisilinya jarak dari rumah ke sekolah tidak jauh atau berlaku zonasi. Seberapa pentingnya fungsi pengelolaan siswa dalam pengembangan potensi peserta didik? Kalau menurut kami sih pengelolaan siswa itu sangat penting ya dalam meningkatkan potensi dan bakat siswa. Dengan pengelolaan yang baik, siswa yang memiliki bakat akan bisa berkembang sesuai dengan potensinya, serta kedepannya akan berguna untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi intinya kita harus tahu dulu minat dan potensi si anak. Dengan kita tahu minat dan potensinya, insya Allah pengelolaan yang baik juga akan mampu mewujudkan cita-cita generasi kedepannya yang lebih baik ya dalam pengelolaan siswa. Nah, itu dia jawaban dari pihak sekolah di SDN 2 Salemunggal. Gimana nih, udah terbayang belum para calon guru sekolah dasar? Pasti terbayang dong, karena tugas guru sekolah dasar ini sangat menyenangkan dan tidak begitu sulit. Tetapi, seorang guru sekolah dasar harus mampu mengembangkan rencana pembelajaran yang efektif, mengajar kelas secara efektif, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Serta, seorang guru sekolah dasar harus mampu berkomunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan juga rekan kerja. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan memberikan jawaban kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kami. Mungkin ada kata dari Ibu untuk kami. Ya, mungkin sedikit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin prakata dari kami karena kebetulan kalian semua kuliahnya jurusan PGSD yang akan jadi penerus kita mungkin ya Bu ke depannya. Nah, mungkin sedikit saran dari kami. Sekarang mumpung masih tingkat 2, tetap semangat terus kuliahnya. Semester 2. Oh ya, semester 2 ya.
tetap semangat terus kuliahnya. Jangan, ingat pasti kedepannya tidak ada jalan yang lurus mungkin ya, banyak rintangan, banyak belok-belokan, banyak hambatan. Mungkin dari kami diingatkan bukan karena kami menggurui, tetapi kita sama-sama belajar bahwa ini namanya hidup pasti banyak rintangannya. Jangan mudah menyerah, terus semangat, karena di tangan kalianlah mungkin dunia pendidikan untuk kedepannya. Setelah nanti kami tua, setelah kami nanti pensiun, siapa yang akan melanjutkan, tanggung jawab kalian. Jadi semangat terus mencari ilmunya, jangan mudah putus asa, dan ingat selalu update dalam masalah teknologi, karena sekarang harus melek digital ya. Kalau tidak melek digital pasti ketinggalan. Mungkin itu ya dari kami. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Tidak. Dan mohon maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.